Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ma Aisyah Zofia dengan NIM 201350885, Prodi Manajemen Perhotelan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang teori presentasi ilmiah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep presentasi. Apa sih yang dimaksud dengan prestasi ilmiah? Prestasi ilmiah merupakan penyampaian informasi atau data-data penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu hal. Atau prestasi ilmiah juga merupakan salah satu cara efektif untuk mentransfer informasi kepada audiens agar mudah dipahami. Komponen presentasi ilmiah ada 4. Pertama, komunikator. Yang kedua, media. Yang ketiga, audiens. Yang keempat, bahasa. Baik, saya akan memperjelaskan satu persatu dari komponen presentasi ilmiah. Komunikator adalah orang yang mempresentasikan teori atau memperjelaskan suatu hal. Media adalah sarana dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Audiens adalah sasaran dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Bahasa adalah pengantar dari kegiatan komunikasi yang dilakukan. Dengan kata lain, jika presentasi dikatakan hebat apabila komunikator, media, audiens digabungkan, maka dapat dikatakan bahwa presentasi itu dapat berjalan dengan lancar. Teori presentasi ilmiah ada 4. Memberikan informasi, mempengaruhi audiens, memotivasi, menginspirasi. Memberi informasi merupakan hal yang penting dalam presentasi dengan tujuan untuk menyampaikan informasi yang layak kepada audiens dan juga memberikan informasi dengan adanya pengembangan baru tentang teori presentasi atau yang mengacu kepada teori presentasi. Mempengaruhi audiens, maksudnya ini merupakan salah satu cara untuk mengubah atau mempengaruhi audiens. Bagaimana sih audiens itu dapat menangkap dari teori kita ini? Memotivasi merupakan salah satu cara seorang komunikator memotivasi audiens dari teori presentasi mereka. Menginspirasi ini merupakan salah satu cara atau untuk membantu audiens memanfaatkan dari teori presentasi yang dilakukan oleh seorang komunikator. Langkah-langkah presentasi ilmiah ada 3. Pertama, pembuka. Yang kedua, isi. Yang ketiga, penutup. Pembuka, seorang komunikator harus menjelaskan gambaran topik dan tujuan presentasi yang mengacu kepada teori presentasi yang telah ditetapkan. Isi, seorang komunikator harus menjelaskan pembahasan baik itu topik umum maupun topik penjelasan. Penutup, seorang komunikator harus menyimpulkan atau pernyataan dari teori presentasi. Selain itu, juga seorang komunikator juga memberikan sebuah motivasi dan saran-saran kepada audiens. Teknik presentasi ilmiah ada 3. Pertama, teknik penggunaan keterampilan berbicara yang baik. Yang kedua, menanggapi dan mengelola pertanyaan. Yang ketiga, penutup presentasi. Penggunaan keterampilan berbicara yang baik ada 6. Kenyaringan suara, kelancaran sikap berbicara, gerak-gerik mimik muka, penalaran dan santun berbicara. Penyaringan suara, seorang komunikator harus memiliki suara yang jelas atau nyaring supaya audiens mendengar dari teori presentasi kita ini. Kelancaran, seorang komunikator harus lancar berbicara, tidak boleh merasa gugup atau berbicara dengan gugup. Ketiga, sikap berbicara. Seorang komunikator apabila dia berbicara dengan audiens tidak boleh merasa sombong atau mencemooh audiens.
Gara-gara ini muka, seorang komunikator harus memiliki wajah yang ramah, senyum, tidak boleh menampilkan wajah yang marah, cemberut. Penalaran, seorang komunikator ini harus tentunya memiliki penalaran yang cepat tangkap apabila ada dari pertanyaan dari audiens supaya presentasi dapat berjalan dengan lancar. Santun berbicara merupakan hal penting juga dalam presentasi. Jangan sampai seorang komunikator mengeluarkan kata-kata yang tidak diharapkan oleh audiens atau kata-kata yang dapat menyinggung. Hal-hal yang dihindari saat presentasi: pertama, mengangkat telepon saat berpresentasi. Yang kedua, mengeluarkan kata-kata yang tidak dimengerti oleh audiens. Yang ketiga, tidak memperlihat hasil slide presentasi atau tidak memperhatikan. Yang keempat, tidak membelakangi audiens. Menanggapi dan mengolah pertanyaan ada 4. Pertama, sambutan yang hangat. Kedua, dengar dengan baik. 3, simpulkan dengan cepat. 4, tidak meremehkan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Sambutan yang hangat maksudnya seorang komunikator harus senyum dan menganggukkan kepala kepada audiens. Dengar dengan baik maksudnya seorang komunikator harus mendengar pertanyaan dari audiens, jangan melakukan aktivitas yang lain. Ketiga, simpulkan dengan cepat. Maksudnya, jika ada pertanyaan dari audiens, maka seorang komunikator harus cepat tangkap untuk menyimpulkan inti dari pertanyaan. Tidak meremehkan. Hindari ekspresi yang meremehkan audiens jika ada audiens berbicara kepada kita. Cara menutupi presentasi ada 3. Pertama, perhatikan alokasi waktu saat presentasi sehingga kita dapat memanfaatkan waktu saat menutupi presentasi. Yang kedua, simpulkan secara sederhana baik itu respon maupun tanggapan dari audiens. Yang ketiga, memberikan pesan atau kesan baik kepada audiens, baik itu secara mengutip atau menghibur audiens. Sekian materi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.